Assalamualaikum Sobat Football United. Sebagai fans Manchester United menghadapi musim ini sudah merupakan salah satu musim yang buruk sejauh ini. Tapi apakah ini yang paling buruk? Siap-siap. Karena kenapa? Ada informasi terbaru. Gua ambil dari dua sumber ya. Pertama dari Fabrizio Romano. Dikabarkan bahwa Amad Diallo ini akan selesai musim ini karena ada cedera ankle. Sudah dikonfirmasi. Bintang dari Manchester United ini mengalami cedera di awal pekan yang diinformasikan oleh Chris Wheeler dari Daily Mail, dan dia tidak akan tersedia di 3 bulan ke depan. Dan ini disebutkan merupakan pukulan telak bagi Ruben Amorim. Dari sumber lainnya, dari Chris Wheeler, disebutkan, gua kutip dari United Exclusive ya, bahwa Amad akan kehilangan musim ini. Artinya musim ini sudah selesai bagi Amad karena cedera. Karena dia cedera ligamen di ankle. Jadi ada kerusakan di ligamennya, dan ini diderita di latihan. Wow, Amad selesai bersama dengan Manchester United musim ini, dan menurut gua ini kabar yang buruk bagi Manchester United ya. Ini bukan sesuatu yang ini akan menjadi hal yang sulit. Kenapa? Kalau gue lihat di Premier League sejauh ini ya, Amad ini merupakan top skor dengan 6 gol. Lalu Amad ini ada di 3 besar, tempatnya di peringkat ketiga ya, di expected goals. Lalu Amad ini masih di Premier League, di Manchester United, maksud gue di Manchester United ya. Ini memimpin bersama dengan Bruno Fernandes dari sisi assist. Dan gol dan assist musim ini ketika dikombinasikan antara gol dan juga assist, Amad ini yang tertinggi, bahkan lebih tinggi daripada Bruno Fernandes. Amad ini total angka gol dan juga assist ada di 12. Jadi dia terlibat di 12 gol dari Manchester United musim ini, baik itu gol maupun assist, di atas Bruno Fernandes. Dan di bawahnya, jadi Amad itu 12, Bruno Fernandes itu 11. Lalu di peringkat ketiga itu Joshua Zirkzee dengan angka 4 kontribusi gol dan juga assist. Jadi memang antara Amad dan juga Bruno Fernandes, dua pemain ini sangat telak kontribusi berupa assist dan juga gol musim ini. Dan Amad selesai ya. Ini karena cedera dan sudah dikonfirmasi. Wow. Dan ini berarti meninggalkan ya, untuk pilihan di lini depan Manchester United di tim utama sekali lagi ada Garnacho, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee. Hanya ini saja karena Manchester United tidak mendatangkan pemain serang ya di musim dingin kemarin, dan menurut gua ini merupakan pukulan telak sekali lagi bagi skuad Manchester United, utamanya juga bagi Ruben Amorim yang tentu saja berharap ya di sisa musim ini ada perbaikan hasil permainan pun juga seperti itu, sehingga bisa menaikkan peringkat Manchester United. Dan tanpa Amad Diallo, Ruben Amorim ini harus mencari solusi lain, dan ini menurut gua ya bisa dikatakan tantangan besar. Video ini gue bikin ketika Manchester United akan dijamu oleh Tottenham Hotspur, dan kabar terbaru, Chido Obi ini masuk di dalam tim yang akan berangkat ya ke London bersama dengan pemain-pemain akademi lainnya, atau dari tim akademi Manchester United ada Chido Obi, Sekou Kone, Jack Moorhouse, Harry Amas dan juga Eli Harrison. Jadi ada 5 pemain akademi, dan ini berarti memang kedalaman skuad ya. Gue tidak berpikir bahwa Ruben Amorim akan memberikan kesempatan kepada pemain karena memang waktunya diberi kesempatan, tapi gue lebih memilih atau berpikiran ya, langkah ini diambil alasan pertama adalah kedalaman skuad dulu. Dan
dengan misalnya pemain Manchester United utamanya di lini serang ya, yang cukup banyak melepas ya, kan ada 2 pemain setidaknya, Rashford dan juga Anthony di bursa transfer musim dingin kemarin. Dan saat ini justru kehilangan Ahmad sampai dengan akhir musim. Mungkin juga ada beberapa pemain ya yang tidak siap, kabarnya Kobbie Mainoo pun juga seperti itu, sehingga Ruben Amorim tidak punya pilihan lain selain untuk mengambil pemain dari akademi, pemain yang memang seharusnya masih dalam level berkembang dulu. Semoga momentumnya pas, semoga perhitungannya pas, karena ini menjadi kekhawatiran gue. Harapannya tentu saja ketika pemain muda nanti diberi kesempatan, mereka akan bersinar, mereka akan bagus, mereka akan konsisten, mereka akan siap secara teknis dan juga secara karakter, secara mental. Karena ini penting menurut gue. Kalau mereka melakukan kesalahan, media Inggris sangat kejam dan ini menjadi kekhawatiran betul bagi gue. Semoga itu tidak terjadi. Gue harapkan ya, beberapa fans banyak mengatakan ya, melihat pemain-pemain muda lainnya dong bang. Lihat di klub-klub lain ya kan, ada juga kayak Lamine Yamal misalnya di Barcelona dan pemain-pemain muda lainnya. Menurut gue situasinya berbeda. Manchester United saat ini sedang dalam periode buruk. Dan yang gue khawatirkan adalah ini bukan momentum yang tepat bagi pemain-pemain muda, karena environmentnya, lingkungannya, surroundingnya, sekelilingnya ini dalam situasi yang belum stabil. Dan ini bisa terlihat betul di papan klasemen, ada di mana Manchester United dibandingkan dengan klub-klub lain itu di Eropa yang mengorbitkan pemain-pemain mudanya ya. Tapi ya, apapun itu, kabar kehilangan Ahmad sampai dengan akhir musim ini ya, bukan hal yang bagus. Ahmad bersama dengan Manchester United di musim 2023-2024 juga sempat cedera panjang ya. Ada cedera lutut pada saat itu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Absen di 22 pertandingan dari Manchester United. Lalu ada juga masalah kebugaran di bulan Desember. Dari awal Desember sampai dengan akhir Desember. Secara total ada 27 pertandingan Ahmad ini tidak tersedia. Dan mungkin ini juga jawaban kenapa kok di periode-periode sebelumnya Ahmad ini tidak langsung diberikan menit bermain yang tinggi. Secara teknis, secara potensi, Ahmad luar biasa. Menjadi menurut gua pemain yang fantastis. Contohnya ketika Manchester United menyingkirkan Liverpool di quarter final FA Cup musim lalu. Dan juga di beberapa kesempatan lainnya. Tapi situasi fisik inilah yang mungkin membuat pelatih harus sangat berhati-hati. Di samping juga Ahmad masih berusia muda ya, karena sering sekali jika pemain muda mengalami cedera parah, ini akan memiliki pengaruh yang tidak bagus di periode-periode mendatang, di mana dia masih berusia 22 tahun, ini masih sangat panjang karirnya. Mungkin pertimbangannya seperti itu, karena saat ini setidaknya ya, maka ini akan kalau dilihat di musim 2023-2024, Ahmad ini absen selama total 149 hari. Dari bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 5 bulan dia absen, dan kali ini dia harus absen praktis berarti dia harus absen sekitar 3-4 bulan ya. Ini periode yang sangat panjang sekali, dan yang gua khawatirkan dan semoga tidak terjadi ya. Ini bisa jadi kalau salah treatment, ini akan pengaruhnya juga bisa jadi sangat panjang sekali. Manchester United musim ini memiliki kesulitan ya, permasalahan untuk mencetak gol. Belum bisa ditemukan solusinya secara konsisten menurut gua ya. Tapi jelas kehilangan Ahmad yang gue katakan tadi di depan menjadi pemain yang memiliki kontribusi gol dan juga assist, kontribusi secara total gol di Manchester United di Premier League musim ini yang tertinggi, harus absen. Ini merupakan pukulan yang sangat telak sih menurut gue, dan gue nggak tahu solusi apa yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim. Apakah Ruben Amorim akan memakai pemain muda atau akan misalnya memodifikasi posisi dari beberapa pemain, karena di beberapa pertandingan terakhir misalnya antara Joshua Zirkzee dan juga Rasmus Højlund beberapa kali juga tampil secara bersama ya. Mungkin ini juga bisa dilakukan. Ya ini di sisi lain juga ini merupakan konsekuensi ya, di mana
Dan ini merupakan buah dari konsekuensi tersebut, di mana Manchester United tidak mendatangkan pemain serang di musim dingin kemarin, justru melepas dua pemain serangnya dengan apapun alasannya. Tapi saat ini justru di luar dugaan mungkin ya, justru ada kuantitas paling tidak, dan tentu saja kualitas dari lini depan yang berkurang. Bisa jadi solusinya seperti gue katakan tadi ya, Joshua Zirkzee, Rasmus Højlund, mungkin juga Christian Eriksen akan ditempatkan di sana, ataukah ada pemain lain, mungkin Chido Obi akan dimainkan atau seperti apa, karena Chido Obi juga memiliki tipe yang berbeda misalnya dengan posisi dari seorang Amat ini. Gue masih belum tahu, dan gue juga sangat menantikan ya solusi apa yang akan diambil oleh Ruben Amorim terkait dengan absennya Amat sampai dengan akhir musim nanti. Satu hal juga, maka ini menegaskan menurut gue secara ringan amatiran, di musim panas nanti, di transfer musim panas, Manchester United wajib untuk mendatangkan pemain serang baru. Mau itu gelandang serang ataupun pemain depan ya, penyerang tengah, Manchester United menurut gue wajib. Karena problem dari lini depan sekarang ini sangat terlihat jelas dan tantangannya semakin besar. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.